Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali acara pelajaran tahsin Al-Qur'an, pembenahan bacaan-bacaan Al-Qur'an, masih di dalam pembahasan makharijul huruf dan sifat. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kunci keberhasilan di dalam mempelajari tahsin Al-Quran bukanlah mempelajari teori-teori Al-Quran semuanya. Karena Nabi SAW sebetulnya juga tidak mengajarkan teori-teori tersebut. Namun, kesuksesan kita di dalam mempelajari Al-Quran adalah dengan cara mengenali letak-letak kesalahan. Sehingga ketika kita mengetahui di mana kesalahan kita, disitulah bacaan yang hendak kita perbaiki dan kita luruskan. Namun jika kita tidak mengetahui di mana letak kesalahan kita, lawang saya ini membaca Al-Quran sudah benar kok, belajar. Maka dalam keadaan seperti ini kita sulit untuk membenahi, meluruskan bacaan-bacaan kita. Baik, kita akan memasuki huruf ain dan huruf ghain. Urutan huruf ain di dalam urutan huruf hijaiyah adalah setelah huruf dha. Para pemirsa sekalian, kita akan membahas makhraj daripada huruf ain. Huruf ain dikeluarkan melalui tengah tenggorokan. Ya. Dikeluarkan melalui tengah tenggorokan. Dan huruf ain ini adalah huruf yang tergolong huruf lunak atau tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras, ya. Maksudnya adalah huruf yang sedang, ya. Dikatakan lunak, dia tidak begitu keras. Dan yang lebih tepatnya adalah huruf yang tawassut atau huruf pertengahan. Ya, kita ucapkan misalnya seperti ini: a, ai, au, ba, a, ai, au, ba. Dan dia termasuk huruf idhar, di mana ketika ada huruf nun, sukun atau tanwin yang mendahuluinya, maka dia dibaca dengan jelas. An'amta misalnya saja seperti itu. Mari sejenak kita lihat ya beberapa sifat yang terdapat di dalam huruf ain. Sebagaimana telah kita pelajari, ada 4 tinjauan untuk mengetahui sifat suatu huruf. Tinjauan yang pertama adalah dari sisi nafas. Maka dari sisi nafas, huruf ain ini adalah huruf yang sifatnya jahar. Karena kita tidak menghentakkan nafas pada saat mengucapkan huruf ain ini. Ya, sekali lagi dia adalah huruf yang jahar. Semisal ketika kita mengucapkan sami'un alim, ya, tidak sami'un halim, tidak. Tapi sami'un alim. Ya. Atau an'amta. Atau azizun. Ya. Ini ditinjau dari sisi nafas. Kemudian yang kedua, ditinjau dari sisi tekanannya. Maka huruf ain adalah huruf pertengahan, ya, antara lunak dan antara kuat.
sehingga kita menyebutnya dengan huruf tawassut atau huruf pertengahan, di mana ia tidak bertekanan ya kepada suara dan juga tidak dominan kepada tekanannya terhadap makhraj. Contoh ketika kita mengucapkan misalkan ya'bathun misalkan ya, atau dalam lafaz yang lain ya, kita mengucapkan misalkan ya'sirun ya'si ya, maka dia tidak mengalir ya tidak, dan tidak pula dia bertekanan kepada makhrajnya. Semisal ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, dia tidak ditekan iyyaka na'budu dan juga tidak mengalir iyyaka na'budu, tapi pertengahan iyyaka na'budu pertengahan. Yang ketiga dan keempat ditinjau dari pangkal lidah. Apakah dia termasuk huruf isti'la atau istifal? Maka dari pangkal lidah huruf ain termasuk huruf yang istifal atau huruf yang dibaca dengan tipis ya. Karena pangkal lidah datar pada saat mengucapkan. Namun ketika kita mengucapkan pangkal lidah ditekuk ya, kita mengucapkan na ya, namun tidak diangkat, cukup ditekuk saja na. Maka disinilah yang sering kali saya sebutkan bahwasanya mempelajari tajwid kita melibatkan perasaan. Bagaimana kita akan membuktikan melihat tertekuknya pangkal lidah pada saat kita mengucapkan huruf ain misalkan ya. Maka kita membaca ya dengan merasakan. Kemudian yang keempat ditinjau dari pangkal lidah pula, dia adalah huruf yang infitah, di mana pangkal lidah ini tidak terangkat dan tidak menempel kepada langit-langit atau datar ya. Pemirsa sekalian, contoh ya ketika kita mengucapkan ya huruf ain ya, misalkan kita membaca ya alima ya atau amila, atau dalam keadaan sukun wa man ya'mal ya wa 'amilus solihati ya. Semisal lafaz-lafaz tersebut ya, ini kita baca ya dengan cara menekuk pangkal lidah. Selanjutnya kita masuki latihan huruf ain. Misalnya kita membaca di dalam surah Al-Fatihah misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Alamin Al-A ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim sekali lagi an'amta 'alaihim. Atau pada lafaz yang lain ya azizun hakim afuwun ghafur ya, semua dibaca seperti itu. Atau wa man ya'mal dan seterusnya. Maka hendaklah kita latih terus. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi pada saat membaca huruf ain. Huruf ain seringkali dibaca dengan dipantulkan. Ini tidak tepat
ya. Contoh, iyyaka na'budu. Maka kita harus mengenali kesalahan tersebut dan jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Atau membacanya mirip dengan huruf hamzah. Ya, contoh misalkan siratal ladzina an'amta. Nah, ini tidak boleh. An'amta alaihim. Seharusnya an'amta alaihim. Ya. Al-alamin, bukan al-alamin. Selanjutnya kesalahan huruf ain, ya, dibaca sebagaimana huruf rokhwah yang mengalir kepada ya suara. Ini tidak boleh, ya. Contoh dibaca ya'malun, ya, ya'malu, ya, cukup ya'malu, ya, karena dia huruf tawassut atau pertengahan. Selanjutnya kesalahannya adalah diucapkan melalui hidung, ya. Al-a, kita tutup hidung kita, al-a, ya. Jika tidak melalui hidung, dia akan terasa, ya. Ketika kita tutup hidung kita, maka suara tidak akan menjadi sengau, ya. Contoh al-ala, tidak ada perubahan. Ketika melalui hidung dan kita tutup hidung akan berubah. Al-a. Nah, ini tidak tepat, ya. Kesalahan yang sering terjadi. Baik. Kita memasuki huruf ghain. Para jemaah sekalian, ghain adalah huruf yang jatuh setelah huruf ain. Ya. Makhraj daripada ghain itu di atas huruf ain, yaitu tenggorokan paling atas, ya, tenggorokan yang paling atas. Ini adalah makhraj huruf ghain, ya. Sehingga kita mengucapkan gha, ri, ru, bel. Sekali lagi gha, ri, ru, bel. Maka dengan melatih, ya, lafaz tersebut atau latihan itu akan memudahkan kita, ya, di dalam, ya, membenarkan, ya, mengoreksi makhraj huruf ghain tersebut. Kemudian ditinjau dari sifat. Mengenai sifat, sebagaimana telah kita pelajari pada bagian-bagian sebelumnya, ada hal yang perlu kita perhatikan pada setiap hurufnya. Yang pertama, dari tinjauan nafas. Maka ghain adalah huruf yang memiliki sifat jahar, karena tidak menghentakkan nafas pada saat mengucapkan, ya. Dalam keadaan berharokat, gha, ri, ru, mungkin tidak banyak yang keliru. Namun pada saat dia dalam keadaan sukun, ini banyak terjadi kesalahan, ya. Al-maghdubi dibaca al-magh. Nah, ada hamasnya, maka akan berubah, ya. Akan berubah menjadi huruf kha, ya. Maka itu tidak boleh. Jadi sekali lagi ditinjau dari nafas, dia adalah huruf jahar, tidak boleh menghentakkan nafas pada saat mengucapkannya. Sekali gha, ri, ru, bel, bukan gha, ri, ru, bel, ya. Tidak ada hamas, ya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari tekanannya. Dari tekanan, huruf ghain termasuk huruf yang lemah, ya, atau huruf rokhwah yang ia bersandar kepada suara. Contoh ketika kita mengucapkan
ghairil maghdubi, maghdubi, ya, dia mengalir, bukan al-maghdubi, bukan, tapi kenapa? Karena memiliki sifat rokhwah, ia mengalir pada suaranya, ya. Ini alasannya nanti ketika kita membaca, kenapa huruf ghain yang dalam keadaan sukun kemudian dia mengalir kepada suara, karena sifatnya adalah rokhwah, ya. Kemudian yang ketiga dan keempat, ditinjau dari pangkal lidah, maka huruf ghain termasuk huruf isti'la. Dia adalah huruf tebal, di mana kita membacanya dengan tebal, ya. Contoh ketika kita ghairil, ya, ghairil maghdubi, bukan gha, bukan ghairil, bukan tipis. Bukan, tapi ya. Ini adalah ghain. Yang keempat, ditinjau dari pangkal lidah juga, ia termasuk huruf yang infitah, karena ketebalannya tidak sampai mengangkat pangkal lidah itu untuk menempel ke langit-langit, ya. Semisal ketika kita mengucapkan misalkan innallaha la yughayyiru, yughayyiru, ya, bukan yughayyiru tapi yughayyiru, ya. Jadi tidak terangkat dan menempel sampai pada langit-langit. Para pemirsa sekalian, selanjutnya terkait dengan huruf ghain ini, ya, cara melatih, ya, cara melatih huruf ghain sekarang. Misalnya kita membaca, ya, dalam lafaz, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian lafaz yang lain, wa man yabtaghi, maka tafkhimnya menjadi kecil pada saat dia dalam keadaan kasrah, ya. Wa man yabtaghi ghairal, ya, yabtaghi, bukan wa man yabtaghi, ya, dan bukan hilang sama sekali wa man yabtaghi, nah, bukan, tapi dia akan menjadi kecil untuk tafkhim atau tingkat ketebalannya. Dari mana itu kita ketahui? Dari talaki. Maka pentingnya kita bertalaki adalah supaya bacaan kita sesuai dengan bagaimana Al-Quran itu ketika diturunkan, ya. Selanjutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, ya, misalnya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Jadi ya, ini cara membaca, ya, huruf-huruf ghain, ya, di antara contoh huruf ghain. Terakhir dalam pembahasan huruf ghain ini adalah kesalahan yang sering terjadi pada saat membaca huruf ghain, ya, pada saat membaca huruf ghain. Yang pertama, memasukkan sifat hamas ke dalam huruf ghain ini, ya. Contoh, innahu tagha, innahu tagha, ya, enggak boleh gha, tapi gha, berbeda, ya. Tidak boleh ada hamas atau hentakan nafas, ya, karena maknanya akan berubah nanti. Contoh yang lain, fabagha alaihim, dengan hamas pula, fabagha alaihim, tidak boleh, ya. Yang kedua,
kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan ghain adalah dengan memantulkan pada saat sukun. Ghairil maghdubi. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena huruf ghain tidak memiliki sifat qalqalah, ya. Fa'aghraqnahum. Dibaca fa'aghra. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Fa'aghraqnahum. Yang benar demikian, bukan fa'aghraqnahum, ya. Para jemaah sekalian, demikian kurang lebih ya pembahasan huruf ain dan huruf ghain. Mari kita latih terus, kita ulang-ulang bacaannya sehingga kita mampu mengucapkan huruf-huruf ghain tersebut baik dalam keadaan sendiri maupun ketika ia masuk dalam suatu kalimat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.